Eternal Secret King, Chapter 341. Bab 341, aku akan menyerang. Semua orang melarikan diri dengan panik. Su Zimo tergantung di belakang dan mampu mencegah serangan Blood Centipedes. Pada kenyataannya, saat Raja Kelabang Darah muncul, mata Night Spirit bersinar dengan niat membunuh yang mematikan dan bahkan menyimpan pikiran untuk berbalik untuk melawan Raja Kelabang Darah. Namun, Su Zimo tidak ingin terjerat dengan makhluk beracun di tempat ini dan memberi isyarat kepada Night Spirit untuk melindungi Xiao Ning saja. Yang terpenting, itu karena Su Zimo mewaspadai orang lain. Jiang Yu, secara teori, Su Zimo tidak boleh curiga terhadap komandan yang ditunjuk oleh Kaisar Zhou Agung. Namun, melalui interaksi mereka, Su Zimo yakin ada yang salah dengan orang ini. Su Zimo berlari di tanah. Di bawah kerikil tidak jauh di depan, dua kantong besar muncul dan segerombolan lipan darah lainnya akan muncul. Night Spirit selangkah lebih cepat dan dengan satu lompatan, diinjak dengan kakinya yang besar. 5 cakar menjulur tanpa suara dan mencengkeram dengan paksa. Puff, kelabang darah melingkar menjadi satu dan bola merah hitam yang baru saja muncul dihancurkan oleh Night Spirit secara instan. Meskipun darah beracun berceceran di seluruh Night Spirit, itu acuh tak acuh dan hanya mengibaskan semuanya sebelum terus berlari ke depan. Night Spirit juga tidak bisa terluka oleh darah beracun yang mengerikan. Di belakang kelompok itu ada lautan merah dan hitam, seolah gelombang tak berujung melonjak saat lipan darah yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Setelah menderita luka, Raja Kelabang Darah tidak lagi berani melambaikan antenanya dengan santai. Namun, ia mendapati dirinya harus mundur karena panas Su Zimo setiap kali ia ingin menyerang. Perburuan berlanjut lama sebelum kelompok itu menemukan rerumputan hijau di depan. Di dalam gurun yang sunyi itu, hijau melambangkan kehidupan dan semua orang disegarkan. Ketika mereka terbang di atas rerumputan, laut merah dan hitam yang mengejar mereka berangsur-angsur berhenti. Kelabang darah hidup di padang pasir dan tidak akan meninggalkannya dengan mudah. Berdiri di tepi gurun, Raja Kelabang Darah mengangkat tubuh besarnya dan mengocok kaki seribu, meraung ke arah kelompok Su Zimo. Mata merahnya tampak marah. Ketika mereka melihat itu, semua orang melambat dan akhirnya menyingkirkan pedang terbang mereka untuk turun ke tanah. Terengah-engah, semuanya bingung. Pelarian itu telah memakan banyak energi roh setiap orang dan mereka hampir terkuras. Mereka tidak akan bertahan lebih lama jika mereka harus terus terbang. Ji Yaoxue menghitung kerumunan dan dia menghela nafas dengan lembut saat matanya redup. Dalam waktu kurang dari sehari, 50 orang yang memasuki medan perang kuno turun menjadi kurang dari 20 orang. Para kultivator peringkat eliksir dan senjata memiliki alam kultivasi yang lebih rendah dan kebanyakan dari mereka tidak berhasil. Selain 5 penjaga Great Zhou, termasuk Jiang Yu, Su Zimo, Su Xiaoning dan ketiganya dari puncak ethereal, hanya sedikit yang tersisa dan semua orang dalam semangat rendah, tampak celaka. Untuk berpikir bahwa medan perang kuno akan sekejam ini. Awalnya, kebanyakan dari mereka menyimpan harapan akan ekspedisi yang berhasil. Bahkan, mereka bermimpi untuk mendapatkan Meridian Unlocking Elixir, senjata roh bawaan atau warisan dari beberapa sekte yang jatuh. Tapi sekarang, beberapa dari mereka benar-benar ketakutan dengan apa yang baru saja mereka alami. Selain Jiang Yu, bahkan beberapa penjaga Great Zhou yang tersisa mengungkapkan jejak kegelisahan dan ketakutan di mata mereka. Haruskah kita mencari tempat tinggal dan berkultivasi di sana selama 1 tahun penuh tanpa keluar lagi? Seorang kultivator wanita bertanya dengan malu-malu. Dalam waktu kurang dari sehari, lebih dari setengah pembudidaya terbunuh. Jika mereka terus berkeliaran di tahun yang tersisa, bisakah mereka keluar hidup-hidup? Itu benar, si Yutang terbatuk pelan. Roh ki di medan perang kuno sangat kaya. Itu tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia bahkan jika kita hanya berkultivasi selama setahun di sini. Dengan mengatakan itu, dia memandang Su Zimo yang tenang dan acuh tak acuh, tertawa terbahak-bahak. Jika seseorang ingin mati dan ingin terus keluar, silakan saja. Namun, jangan berharap kami mengikuti Anda. Jalur kultivasi adalah sesuatu yang menantang surga sejak awal. Setiap langkah dipenuhi duri dan wajar jika seseorang akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Jika seseorang takut maju setelah menemui beberapa kemunduran, pencapaian mereka di masa depan juga akan terbatas. Su Zimo mengabaikan si Yutang dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, mencapai pemahaman. Dari mereka yang tersisa, meskipun semua orang dari puncak ethereal, Si Jian, Jun Hao dan yang lainnya terkejut, tidak ada dari mereka yang memiliki ketakutan di mata mereka, tatapan mereka masih tegas. Jiang Yu berkata dengan suara yang dalam, kami tidak memiliki banyak orang yang tersisa jadi tidak ada yang harus bertindak sendiri dan membagi kekuatan kami. Kami akan mengikuti rencana awal menuju ke gua itu untuk bermalam. Komandan Jiang, haruskah kita istirahat dulu untuk memulihkan kekuatan dan energi roh kita? Seseorang menyarankan. Tidak, Jiang Yu menolak saran itu tanpa ragu-ragu. Waktu sangat ketat, kita harus bergegas dan sampai di sana sebelum malam tiba. Dia memberi isyarat dan menentukan arah sebelum berjalan di depan untuk memimpin semua orang. Ji Yaoxue melambat dan datang ke sisi Su Zimo, bertanya dengan khawatir dengan ekspresi khawatir, Zimo, apakah kamu baik-baik saja? Tidak peduli apa, dia telah menyaksikan darah beracun dari Blood Centipede yang disemprotkan ke Su Zimo. Dia masih khawatir darah beracun itu bisa merusaknya. Saya baik-baik saja. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berbisik, ada yang salah dengan Jiang Yu. Kamu harus berhati-hati terhadapnya. Ji Yaoxue berhenti sejenak dan mengangkat alisnya, tampak bingung. Meskipun kami menderita banyak korban, itu adalah kecelakaan dan kami tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Jiang Yu. Selanjutnya, dia berada di medan perang kuno 10 tahun yang lalu dan membuatnya hidup kembali. Ayah juga menunjuknya sebagai komandan. Saya tidak berpikir seharusnya ada masalah. Masalahnya justru karena dia pernah ke medan perang kuno sebelumnya. Su Zimo menjawab, mengingat pengalamannya, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa ada yang salah dengan mayat-mayat itu. Namun, dia mengizinkan yang lain untuk mengambil tas penyimpanan. Lebih-lebih lagi. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, setelah menemukan mayat-mayat itu, dia tidak terus bergerak maju. Ji Yaoxue sangat pintar dan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga. Su Zimo berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku curiga dia sengaja membiarkan mereka mati untuk melemahkan kekuatan tim. Tapi motif apa yang dia miliki untuk melakukan itu? Apa yang dia dapatkan dari itu? Ji Yaoxue tidak bisa mengerti. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita bergabung untuk menekan dan menginterogasinya sekarang? Tepat setelah dia mengatakan itu, Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya atas sarannya sendiri dan mengerutkan kening. Tidak, semua orang lelah dan lelah sekarang. Selain itu, Jiang Yu memiliki ranah kultivasi tertinggi dan kami tidak akan dapat menahannya bahkan dengan kekuatan gabungan kami.
Tiba-tiba, Ji Yaoxue menyadari fakta yang mengerikan. Jika benar-benar ada sesuatu yang salah dengan Jiang Yu, tidak ada yang akan cocok dengannya mengingat kekuatannya sebagai penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian. Jika kamu setuju, aku akan menyerang untuk menjatuhkannya. Saat itu, suara Suzimo terdengar, nadanya santai dan acuh tak acuh. Namun, untuk beberapa alasan, kata-katanya membuat hati Ji Yaoxue yang semula gelisah menjadi tenang seketika. Eternal Secret King, Chapter 342. Bab 342, Dinasti Sang Besar. Meskipun Ji Yaoxue tidak percaya bahwa Suzimo dapat menjatuhkan penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian, kata-katanya memberinya rasa kepastian yang tidak dapat dijelaskan. Itu adalah perasaan yang sama yang dia rasakan saat itu di Pegunungan Changlang. Tiba-tiba, Ji Yaoxue memikirkan sesuatu dan pipinya memerah, menunjukkan kecantikan yang sempurna. Saat imajinasinya menjadi liar, suara Suzimo terdengar lagi. Seseorang datang. Ji Yaoxue tersadar kembali dan mengikuti tatapan Suzimo. Namun, dia tidak melihat siapapun. Dalam kebingungannya, mata Suzimo menyipit dan berkedip saat dia tiba-tiba menyatakan, semuanya, tolong hentikan. Ada sekelompok pembudidaya yang menuju ke arah ini dengan cara yang mengesankan. Sepertinya mereka tidak ramah. Semuanya, berhati-hatilah. Saat dia mengatakan itu, keributan terjadi di kerumunan. Kelompok mereka yang terdiri dari 50 pembudidaya menderita kerugian besar dan turun menjadi kurang dari 20 orang yang kelelahan. Jika ada yang memiliki niat buruk, ada kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Jiang Yu berjalan tepat di depan dan punggungnya menghadap Suzimo. Niat dingin dan membunuh melintas di matanya. Tidak ada siapa-siapa. Banyak pembudidaya melihat sekeliling dan ke atas dengan gugup. Namun, mereka tidak melihat apa-apa selain kekosongan. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar terdengar di udara di depan. Pada awalnya, itu hampir tidak terdengar tetapi semakin lama semakin keras. Tak lama, bayangan muncul di cakrawala dan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Komandan Jiang, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka menargetkan kita? Seorang kultivator yang ketakutan bertanya dengan suara rendah. Jiang Yu tidak menjawab dan hanya tersenyum dingin. Ada lebih dari 50 pembudidaya di sisi lain dan mereka tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Beberapa penjaga Great Zhou berteriak dengan ekspresi berubah, dinasti Sang Besar. Setelah mendengar kata-kata itu, hati semua orang tenggelam. Jun Hao mengerutkan kening, sepertinya terkejut. Ekspresi Ji Yaoxue berubah menjadi sangat mengerikan juga. Wilayah utara Tianhuang terdiri dari 4 dinasti besar, Great Xia, Great Sang, Great Zhou dan Great Yu. Selalu ada perang di perbatasan dan dinasti hidup berdampingan seperti api dan air. Dalam keadaan seperti itu, hampir setara dengan hukuman mati bagi mereka untuk bertemu dengan para pembudidaya dari dinasti Sang Besar. Tatapan Suzimo tertuju pada Jiang Yu dan hatinya tergerak saat dia samar-samar memahami sesuatu. Munculnya para pembudidaya dinasti Sang Besar terlalu kebetulan dan sempurna, ini adalah momen terlemah mereka. Selain itu, para pembudidaya dari dinasti Sang Besar telah menemukan mereka dengan sangat teliti dalam waktu kurang dari sehari, seolah-olah seseorang membimbing mereka. Tidak ada yang masuk akal. Namun, semuanya bisa dijelaskan jika Jiang Yu adalah seseorang dari dinasti Sang Besar. Dia sengaja memimpin semua orang ke mayat sebelumnya karena dia ingin memanfaatkan kelabang darah untuk melemahkan kelompok mereka. Setelah melarikan diri, Jiang Yu menolak untuk membiarkan semua orang beristirahat dan terus berlari sampai energi roh mereka hampir habis. Pada saat terlemah mereka, dinasti Sang Agung muncul. Semuanya begitu logis dan sempurna. Saya Duan Ninda dari dinasti Sang Besar. Saya mendengar bahwa putri ketiga dari Great Zhou ada di sini, jadi saya datang secara khusus untuk mengundang Anda sebagai tamu. Meskipun dia disebut sebagai tamu, mereka sebenarnya menculik Ji Yaoxue dengan paksa. Orang yang berbicara mengenakan jubah brokat dan menatap Ji Yaoxue dengan puas. Setelah itu, Duan Ninda mengalihkan pandangannya ke yang lain dan tersenyum kejam, berkata dengan dingin, adapun yang lain, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bersiap untuk bertempur, Ji Yaoxue menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan cepat. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada ditawan. Penggarap dinasti Sang Besar, Anda telah meremehkan saya. Pada saat itu, kelembutan di wajah Ji Yaoxue hilang, digantikan dengan tatapan baja dan pembunuh. Dia melirik ke samping dan berbisik, Zimo, bawa semua orang bersamamu dan kabur sejauh mungkin. Kamu tidak perlu peduli padaku. Su Zimo mengangkat alisnya dengan lembut dan tidak menjawab. Takut dia tidak menilai situasinya dengan benar, Ji Yaoxue melanjutkan, akulah yang mereka inginkan jadi aku harus mati bersama mereka. Namun, itu berbeda untuk kalian. Anda bisa bertahan. Zimo, berjanjilah padaku bahwa kamu harus terus hidup dan memberitahu ayah tentang apa yang terjadi hari ini. Fufu. Saat itu, tawa dingin terdengar. Ji Yaoxue maju beberapa langkah dan berbalik. Dia memandang Ji Yaoxue dan Su Zimo dengan mengejek dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, putri ketiga. Tak satu pun dari Anda akan melarikan diri hari ini. Jiang Yu, kamu memang pengkhianat. Ekspresi Ji Yaoxue menjadi dingin. Semua orang dari dinasti Zhou Agung terpaku di tempat, belum memahami apa yang sedang terjadi. Komandan Jiang, kenapa kamu? Bahkan penjaga Great Zhou tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi dan bertanya tanpa sadar. Duan Ninda terkekeh pelan. Rekan Taois Jiang, Anda telah melakukannya dengan baik bagi kami untuk dapat mengalahkan semua orang dari dinasti Zhou Agung dan bahkan menangkap seorang putri. Itu benar. Kultivator Great Sang lainnya tertawa dan mengangguk. Yang mulia pasti akan sangat menghargai rekan Taois Jiang atas kontribusi besar Anda. Masa depanmu akan cerah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wajah si Yutang pucat pasi seperti kehilangan orang tuanya sambil bergumam berulang kali. Yang lainnya juga tampak sangat mengerikan. Awalnya, Jiang Yu adalah satu-satunya dukungan mereka sebagai penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian. Tapi sekarang, penggarap pendirian Yayasan Enam Meridian mereka berada di kamp yang sama dengan yang berasal dari dinasti Sang Besar. Kalimat Jiang Yu berikutnya membuat hati semua orang tenggelam ke dasar. Ji Yaoxue, sebaiknya kamu menyerah. Selain saya, saudara Minda juga berada di pendirian Yayasan Enam Meridian. Akan sulit bagi kalian untuk melarikan diri meskipun kalian memiliki sayap. Semua orang terkejut. 26 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Setelah Jiang Yu pergi ke sisi lain, Ji Chengtian dan 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian lainnya adalah orang-orang dengan alam kultivasi tertinggi yang tersisa. Kekuatan gabungan mereka tidak bisa menandingi satupun kultivator pendirian Yayasan Enam Meridian. Selanjutnya, semua orang kelelahan dan kekuatan tempur mereka berkurang. Ji Yaoxue bertanya perlahan, Jiang Yu, keluarga Jiku telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa Anda membalas kebaikan kami dengan tidak berterima kasih?
Jiang Yu menjawab, memang, keluarga Ji tidak mengecewakanku. Namun, saya akan mati di medan perang kuno 10 tahun yang lalu jika bukan karena dinasti Sang Agung. Jadi, kamu sudah menjual hidupmu ke dinasti Sang Besar 10 tahun yang lalu. Jadi, itu alasanmu untuk melupakan siapa dermawanmu. Untuk melupakan siapa yang membawa Anda ke jalur kultivasi dan memberikan teknik kepada Anda. Jadi, itu alasanmu untuk melupakan kebaikan keluarga Ji padamu. Ji Yaoxue bertanya dengan keras dengan tatapan tajam, tidak mampu memadamkan api yang berkobar di hatinya. Setelah hening sejenak, Jiang Yu menjawab tanpa ekspresi dan dengan dingin, saya tidak ingin mati. Jadi, kalian harus mati. Fu, Ji Yaoxue tertawa. Jiang Yu melanjutkan, Ji Yaoxue, jika kamu menyerah dengan patuh, aku jamin kamu tidak akan menderita. Tapi, sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh. Tidak perlu bicara lebih jauh. Ayo berjuang. Mari kita lihat akhir seperti apa yang akan ditemui serigala yang tidak tahu berterima kasih seperti Anda di dinasti Sang Besar. Ji Yaoxue berkomentar dengan dingin, semua orang dari dinasti Sang Agung, dengarkan. Jika orang ini bisa mengkhianati dinasti Zhou Agung, dia bisa melakukan hal yang sama pada dinasti Sang Besar. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi orang-orang dari dinasti Sang Besar berubah. Tatapan Duan Minda berkedip sesaat juga. Su Zimo memuji secara internal. Pernyataan Ji Yaoxue tidak lebih lemah dari senjata fisik manapun. Itu adalah ucapan membunuh yang menyerang tepat di titik vital Jiang Yu. Eternal Secret King, Chapter 343. Bab 343, tukarkan dengan nyawamu. Ekspresi Jiang Yu berubah saat dia berkata dengan tergesa-gesa, wanita ini jelas berusaha menyebarkan perselisihan di antara kita. Rekan-rekan Taois dari dinasti Sang Besar, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Memang, siapapun dapat mengetahui bahwa Ji Yaoxue sedang mencoba menabur perselisihan. Namun, hal yang menakjubkan tentang ucapannya adalah bahwa bahkan jika mereka dari dinasti Sang Besar tidak jatuh ke dalam perangkap, akan sulit bagi Jiang Yu untuk mendapatkan kepercayaan mereka di masa depan. Bahkan, dia mungkin dicurigai, diragukan, dan dibunuh di kemudian hari. Duan Minda merenung sejenak sebelum tersenyum. Tidak perlu khawatir, rekan Taois Jiang Yu. Anda telah melakukan perbuatan besar, jadi mengapa kami mencurigai Anda? Itu benar. Hal terpenting saat ini adalah membunuh kelompok pembudidaya Zhou Agung ini terlebih dahulu, jawab pembudidaya lain. Tiba-tiba, ekspresi Duan Minda berubah saat dia melirik ke cakrawala yang jauh. Ada orang yang datang. Sekelompok sekitar 60 pembudidaya sedang melaju kencang dengan niat membunuh yang ganas. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba. Itu adalah dinasti Xia besar. Kerumunan tersentak. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan tidak bisa menahan cemberut saat menyadari keterkejutan dan ketakutan di mata Duan Minda dan yang lainnya. Dari kelihatannya, ini tidak dikomunikasikan antara dinasti Sang Besar dan dinasti Xia besar. Namun, pembudidaya Great Xia tiba tepat setelah pembudidaya Sang Agung. Su Zimo tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Dengan kedatangan kultivator Great Xia, sekarang menjadi pertarungan tiga arah dan situasinya langsung menjadi sedikit aneh. Saat ini, kekuatan Great Zhou adalah yang terlemah sementara Great Xia dan Great Sang setara. Namun, Great Xia dan Great Sang berada dalam kondisi konfrontatif, keduanya waspada terhadap satu sama lain, takut pihak lain akan mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka. Apalagi kedatangan dinasti Xia besar memang agak aneh. Jika Jiang Yu adalah mata-mata dan memimpin para pembudidaya Sang Agung ke sini, siapakah yang membawa para pembudidaya Xia Agung? Mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Mata Ji Yaoxue berkedip saat dia tiba-tiba menyatakan, rekan-rekan Daois dari dinasti Xia Agung, saya putri dari Zhou Agung. Bolehkah saya tahu siapa komandan ekspedisi Anda? Dari Camp Great Xia, pemimpin mereka adalah seorang pria yang mengenakan baju baja. Ekspresinya dingin saat dia bertanya dengan suara yang dalam, aku Guo Yi. Apa yang kamu cari, putri Zhou Agung? Rekan Daois Guo, saya mewakili Zhou Agung untuk mencari aliansi dengan Xia Agung sehingga kita dapat melenyapkan para pembudidaya Sang Agung. Ji Yaoxue berkata, selain itu, kami tidak menginginkan apapun dari tas penyimpanan dan barang-barang yang tersisa. Satu-satunya hal yang kami inginkan adalah membunuh pengkhianat Zhou Agung itu. Saat dia mengatakan itu, Duan Minda dan para pembudidaya Great Sang lainnya terkejut. Meskipun ada kurang dari 20 pembudidaya di pihak Zhou Agung, mereka pasti akan menjadi ancaman jika mereka bergabung dengan Xia Agung. Situasi mulai merugikan dinasti Sang Besar. Duan Minda terkekeh dan meredakan ketegangan di udara sebelum menyatakan dengan keras, rekan Daois Guo Yi, pembudidaya Zhou Agung yang tersisa sudah berada di akhir penerbangan mereka dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Tujuan Ji Yaoxue adalah agar kita mendapatkan hasil internasin. Rekan-rekan Taois dari Great Xia, mohon jangan tertipu. Guo Yi dari Great Xia tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan yang lainnya sambil berpikir. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkomentar, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh para pembudidaya Zhou Agung terlebih dahulu? Adapun rampasan perang, kedua dinasti kita dapat membaginya secara merata. Tentu saja, ketika mereka mendengar itu, Duan Minda dan yang lainnya langsung setuju dengan mata cerah. Ji Yaoxue dan yang lainnya merasa hati mereka tenggelam. Dinasti Sang Besar saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka, apalagi digabungkan dengan dinasti Xia Agung. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Keputusan Guo Yi terhuyung-huyung. Seolah-olah dia hanya mengatakan itu setelah dia menerima perintah. Kemunculan kebetulan dari dinasti Xia besar ditambah dengan reaksi Guo Yi membenarkan tebakan Su Zimo bahwa ada mata-mata di dalam pembudidaya Zhou Agung yang tersisa juga. Selain itu, status mata-mata di dinasti Xia besar itu bahkan lebih tinggi daripada status Guo Yi. Sebelumnya, mata-mata itu menggunakan teknik khusus untuk mengirimkan informasi, menyebabkan Guo Yi membuat keputusan untuk bekerja sama dengan dinasti Sang Agung. Secara halus, Su Zimo mensurvei para pembudidaya Great Zhou yang tersisa. Tatapannya berhenti sebentar pada salah satu dari mereka sebelum memalingkan muka. Jun Hao dari Sekte Azure Frost. Ketika mereka mendengar bahwa Great Xia dan Great Sang bergandengan tangan, para kultivator Great Zhou sedih, marah, frustrasi, dan putus asa. Namun, Jun Hao adalah satu-satunya yang tenang. Dia begitu tenang, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Kelompok Guo Yi dan Duan Minda masih mendiskusikan bagaimana membagi rampasan perang ketika Su Zimo melihat ke langit dan berjalan dengan santai. Zimo, saudara laki-laki. Ji Yaoxue dan yang lainnya terkejut, berteriak secara naluriah. Su Zimo tampak tidak sadar dan tiba tidak jauh dari kelompok Guo Yi dan Duan Minda sebelum bertanya dengan acuh tak acuh, sudah larut. Apa kalian sudah selesai berdiskusi? Ini adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou, penggarap pendirian Yayasan Tiga Meridian. Dia memiliki 18 pedang terbang kelas atas dan senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Jiang Yu berkata dengan suara yang dalam.
Para pembudidaya Gritsia dan Gritsang menjadi gempar. Mereka menatap Suzimo dengan mata membara, seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Senjata roh yang sempurna, apakah kamu serius? Duan Minda menyipitkan pandangannya dan memelototi Jiang Yu, mengucapkan setiap kata. Sangat. Jiang Yu mengangguk. Dia menyempurnakan Blood Quencher itu secara pribadi di depan semua orang selama kompetisi sekte dinasti Zhou Agung. Duan Minda menoleh ke Guo Yi dan berkata dengan senyum palsu, "Kakak Guo, bagaimana kita membagi senjata roh yang sempurna itu?" Senjata roh yang sempurna sudah cukup bagi Golden Core untuk melakukan pertempuran berdarah. Baik itu Gritsia atau Gritsang, tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Guo Yi mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Apa saranmu, Saudara Duan?" "Aku punya saran." Tiba-tiba, Suzimo berbicara. "Oh, apa?" Duan Minda dan Guo Yi berbalik dan menatap Suzimo dengan tenang, mereka tidak menyembunyikan ejekan dan sarkasme di mata mereka. Bagi mereka berdua, Suzimo seperti ikan di atas talenan sekarang. Siapapun yang menginginkan Blood Quencher. Tiba-tiba, Suzimo berhenti dan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dengan ledakan keras, tanah berguncang. Dia menyerang ke depan dengan kilat saat suara memekakkan telinga bergema dari tubuhnya. Guntur bergemuruh, darahnya terdengar seperti tsunami bercampur dengan suara harimau dan macan tutul dan sangat menakutkan. Menukarkan. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah mendekat. Dia meraung dan mengucapkan kata pertama. Pada saat yang sama, pedang besar berwarna darah muncul di tangannya. Berdengung, 5 pola roh menyinari pedang dengan cara yang mempesona seperti matahari darah yang terik. Itu terpancar dengan bau darah dan niat membunuh yang sangat kuat. Para pembudidaya Gritsia dan Gritsang tercengang. Duan Minda dan yang lainnya yang menghadapi Suzimo merasakan kekuatan apokaliptik melonjak sehingga mereka tidak dapat bertahan. Dengan Suzimo mengayunkan tangannya dan Blood Quencher membuat busur sempurna di udara, bersinar dengan cahaya darah yang mengerikan. Milikmu, saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Duan Minda tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mengeluarkan jimat pelindung dan menghancurkannya di tempat. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Blood Quencher sudah turun dari atas. Hidup, mereka yang menginginkan Blood Quencher harus menukarnya dengan nyawa mereka. Dengan kata terakhir Suzimo, tubuh Duan Minda terbelah menjadi dua oleh Blood Quencher dan darah berceceran semuanya, bahkan jimat pelindung tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian terbunuh dengan satu celah. Eternal Secret King, Chapter 344. Bab 344, mengisi daya ke depan. Tak satu pun dari para pembudidaya dari 3 dinasti berpikir bahwa Suzimo akan berani menyerang, apalagi mengharapkan serangannya. Selain itu, mereka terlalu dekat satu sama lain dan Duan Minda benar-benar lengah karena dia tidak tahu apa-apa tentang Suzimo. Bahkan sebagai penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian, dia dibelah menjadi dua oleh Suzimo dan mati di tempat. Kerumunan meledak, membunuh, bunuh dia. Para pembudidaya Sang Agung sangat marah saat mereka meraung dengan mata merah. Jiang Yu telah menyaksikan Suzimo beraksi sebelumnya. Saat Duan Minda meninggal, dia memanggil pedang terbang dan melompat ke udara untuk menjauhkan diri dari Suzimo. Namun, pembudidaya lain tidak tahu lebih baik dan tetap berdiri di tempat, memanggil pedang terbang mereka yang bersinar dengan lampu roh dan segel tangan yang disulap. Mereka siap menyerang sekaligus untuk membunuh Suzimo. Bang! Setelah membunuh Duan Minda, Suzimo tidak berhenti sama sekali dan langsung menyerang kerumunan. Kultivator di depan baru saja memanggil pedang terbangnya ketika penglihatannya menjadi gelap dan dia dikirim terbang. Meledak di udara, orang itu berubah menjadi kabut darah. Set, semua pembudidaya tersentak saat melihat itu. Tabrakan sederhana menyebabkan seorang kultivator meledak. Kekuatan mengerikan dari ledakannya bisa dibandingkan dengan binatang buas kuno. Setelah melahap naga dewa, Suzimo memperoleh penguasaan yang lebih besar di bagian penyempurnaan organ. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan 5.000 kg, tubuh seorang kultivator biasa tidak akan mampu menahan kekuatannya dalam sebuah bentrokan. Sementara dia menerbangkan orang itu, Suzimo mengayunkan Blood Quencher dan menebas secara horizontal. Puff, kilatan darah muncul dan kepala besar terbang. Darah berceceran dari leher yang patah, membentuk pemandangan yang mengerikan. Blood Quencher awalnya berwarna darah. Setelah menyentuh darah, bayangan pada bilahnya menjadi lebih cerah dan merah menyilaukan. Semuanya, hati-hati. Orang itu sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Jangan biarkan dia mendekatimu. Jiang Yu mengendarai pedang terbangnya dan berteriak dari udara. Kultivator Gritsang yang tersisa dilanda ketakutan dan berharap mereka bisa mengutuk dengan keras. Apa gunanya mengatakan itu hanya sekarang? Komandan ekspedisi mereka, Duan Minda, yang berada di pendirian Yayasan 6 Meridian, sudah mati. Adapun Suzimo, dia mengamuk melalui kerumunan dan banyak pembudidaya ditebang oleh Blood Quencher bahkan sebelum mereka bisa melayang ke udara. Bahkan tanpa Blood Quencher, orang-orang itu kemungkinan besar akan mati jika Suzimo mendekati mereka. Sekarang dia memiliki Blood Quencher berperingkat sempurna di tangannya, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Bahkan jika Suzimo tidak menggunakan semua kekuatannya, penggarap pendirian Yayasan 4 dan 5 Meridian biasa tidak akan mampu menahan kekuatan satu tebasan dari pedang berat itu. Guntur instan. Suzimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan, guntur instan. Patah. Suara memekakkan telinga bergemuruh dari langit saat petir setebal lengan turun seketika. Itu melanda kerumunan, mengubahnya menjadi lautan petir yang berkilauan. Banyak pembudidaya menyihir seni roh secara instan untuk bertahan melawannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Suzimo memasuki kerumunan sekali lagi dan berkedip ke kiri dan ke kanan. Kemanapun pedangnya diarahkan, anggota tubuh yang patah akan berterbangan karena tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Para pembudidaya Sang Agung di lingkaran luar memanggil dua pedang terbang, berlarian ke udara sambil mengarahkan yang lain ke Suzimo. Swash, swash, swash. Seketika, cahaya roh menari-nari di udara saat berkas cahaya melesat di udara seolah-olah ada ribuan sinar. Menurunkan tubuhnya, Suzimo tergeletak di tanah dan merayap di rerumputan seperti ular dengan kecepatan yang sangat cepat. Rerumputan bergoyang, meninggalkan jejak saat sosok Suzimo hampir tidak terlihat, dia telah menghindari lebih dari setengah pedang terbang. Di belakangnya, lumpur berterbangan saat pedang terbang meninggalkan bekasnya. Selusin pedang terbang yang tersisa terasa panas di ekornya. Tiba-tiba, mata Suzimo berbinar saat dia bangkit dan menyalurkan garis keturunannya, menyebabkan suara gelombang tsunami bergema dari tubuhnya. Meretih, saat garis keturunannya bergolak, tulangnya bergeser tanpa henti sementara tendonnya berkedut dan terdengar serempak. Seketika, tubuh Suzimo membengkak. Merusak, dia berteriak, mencengkeram Blood Quencher dengan erat saat otot-ototnya mengembang dan menyatu, menembus lengan bajunya dalam sekejap. Dua lengan tebal mengerahkan kekuatan, mengangkat Blood Quencher dan membelah selusin pedang terbang yang masuk.
Melekat, dentang, suara benturan logam bergema. Tepat di depan semua orang, selusin atau lebih pedang terbang kelas atas tersentak menjadi dua oleh satu tebasan blood quencher saat pedang itu tersebar ke tanah tanpa kilau. Ah, terengah-engah terdengar dari faksi Grid Sang dan Grid Xia. Itu terlalu biadab. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan kasar dan tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Gerakan Suzimo terlalu cepat dan menentukan. Hanya dalam 10 napas, lebih dari 10 pembudidaya sang besar telah dibunuh oleh blood quencher, termasuk penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian. Semua orang dari Grid Xia berdiri terpaku di tempat, sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Sedangkan untuk Ji Yaoxue dan yang lainnya, mereka merasakan semangat mereka meningkat seketika. Melambaikan tangannya, Ji Yaoxue berkata dengan suara yang dalam, semuanya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bunuh musuh bersamaku dan kalahkan pengkhianat itu. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang dari puncak etiril, 4 penjaga Grid Zhou, dan Si Jian semuanya merasa segar kembali dan terpompa saat mereka meraung dan menyerbu ke depan. Tatapan Night Spirit dingin saat mengamati sekelilingnya. Itu tidak bergerak dan tetap berada di sisi Su Xiaoning sepanjang waktu. Lung Bintang 7, tebasan ungu, pedang pengumpul asap dualitas. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara saat dinasti Zhou Agung dan Xia Agung akhirnya bentrok. Lemak kecil mengendarai pedang terbangnya dengan kapak raksasa di tangannya, bekerja sama dengan Si Jian dari Sekte Pegunungan Selatan secara sinkron. Keempat penjaga Grid Zhou tetap dekat dengan sisi Ji Yaoxue dan tidak berani meninggalkannya sendirian, hanya berurusan dengan musuh dengan pedang terbang mereka. Meledak, Leng Rou berteriak pelan saat lengan bajunya bergetar dan lebih dari 10 jimat muncul. Dilemparkan ke kerumunan, mereka meledak seketika, berubah menjadi lautan api raksasa yang menelan beberapa pembudidaya. Meskipun dia hanya di 3 meridian Yayasan Pendirian, pencapaian Leng Rou di jimat benar-benar brilian. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan tempat nomor 1 di talisman ranking. Bahkan Su Zimo tidak akan mau menghadapi seseorang seperti dia yang bisa membuang jimat dalam jumlah besar di setiap serangan. Beberapa kultivator Grid Sang tidak mati di tempat. Namun, mereka terluka parah saat kulit mereka robek dalam kekacauan berlumuran darah saat mereka menjerit tanpa henti di lautan api. Fiu, fiu. Ji Chengtian dari Ethereal Peak melepaskan Ethereal Wings dan pedang terbangnya yang berada di Void Level. Aliran tak terduga dari riak yang tampaknya tak terlihat melintasi lautan api, membunuh para pembudidaya Sang Agung yang menjerit. Dalam sekejap mata, situasinya telah terbalik. Fraksi Grid Zhou sekarang berada di atas angin dan ganas. Sebenarnya, ada faksi kuat lain di medan perang yang belum ikut campur. Sejak awal, sebagian besar kultivator Grid Xia telah mengamati situasi dari luar dengan dingin. Tatapan Guo Yi tertuju pada seorang kultivator Zhou Agung sepanjang waktu. Tiba-tiba, di medan perang yang kacau, Jun Hao dari Sekte Azure Frost melirik curiga ke arah faksi Xia besar dan membuat beberapa gerakan tangan terus-menerus. Gerakannya sangat halus dan Guo Yi adalah satu-satunya yang memperhatikannya. Memahami apa artinya, Guo Yi mengangkat tangannya dan berteriak, maju dan singkirkan sisa-sisa dinasti Zhou Agung yang selamat. Eternal Secret King, Chapter 345. Bab 345, 3 tebasan. Berdengung, Su Zimo menerobos kerumunan ketika dia mendengar tebasan pedang. Pikirannya berdenyut samar-samar dengan rasa sakit yang tajam saat sebuah peringatan melintas di hatinya. Serangan itu sangat cepat dan tajam, itu pasti bisa menjadi ancaman baginya. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian telah menyerang. Dentang, tanpa waktu untuk menoleh ke belakang, Su Zimo menebas ke belakang dan memblokir pedang terbang yang masuk. Suara benturan logam yang menusuk telinga memekik saat percikan api berterbangan. Serangan itu sangat kuat dan Su Zimo bergidik, niat membunuh muncul di matanya. Hanya ada satu orang yang bisa menyerangnya dari sudut itu, pengkhianat dinasti Zhou Agung, Jiang Yu. Menghindar, Su Zimo menghindari beberapa pedang terbang lagi dan berputar dengan cepat. Dia memelototi Jiang Yu yang tidak jauh di udara dan berkata dengan suara dingin, kamu ingin mati. Semuanya, jangan panik, selama kita menjaga jarak, orang itu bukanlah ancaman. Jiang Yu menyatakan dengan keras, aku akan menahannya sementara kalian bergabung untuk membunuhnya. Seseorang sepertimu, Su Zimo tertawa dingin dan mengabaikan pedang terbang dan seni roh yang datang dari belakangnya. Menginjak tanah dengan berat, dia melompat ke udara seperti pelangi. Di udara, Su Zimo menyulap segel tangan dan tiba-tiba, sepasang sayap raksasa terbentang di belakangnya. Mereka melonjak dengan cahaya roh dan seperti hidup. Itu adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak, Ethereal Wings. Dengan Ethereal Wings, Su Zimo dapat melayang di langit seperti Golden Chorus tanpa membutuhkan objek eksternal. Keterampilan bertarungnya di udara sekarang sama dengan di darat. Swoosh! Kedua sayap mengepak dan dalam sekejap, Su Zimo disikat oleh seorang kultivator Grid Sang. Bekas luka berdarah muncul dari leher orang itu saat darah menyembur keluar saat dia jatuh dari pedang terbangnya, sudah mati. Kelopak mata Jiang Yu berkedut. Meskipun dia adalah penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian, 3 alam budidaya penuh di atas Su Zimo, kecepatannya dengan penerbangan pedang kinesis tidak dapat menandingi Su Zimo yang memiliki sayap ethereal. Dengan kata lain, Jiang Yu hanya bisa melawan Su Zimo secara langsung untuk melihat siapa yang lebih unggul. Roda bulan air, Jiang Yu menyihir segel tangan dan menyalurkan energi rohnya dengan sungguh-sungguh, membentuk bulan purnama biru bulat yang beriak di depannya. Itu bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan dan menyerang ke depan. Merusak, garis keturunan Su Zimo bergemuruh saat kekuatan guntur berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi tombak guntur yang berkilauan dengan petir saat dia melemparkannya ke arah bulan purnama. Ledakan, kedua seni roh bertabrakan menjadi ledakan besar. Energi roh petir melonjak, menghasilkan bola energi oval yang memusingkan yang menerangi separuh langit. Mereka seimbang. Sejak awal, tubuh Su Zimo tidak berhenti sedikit pun dan dalam sekejap mata, dia berada 100 kaki dari Jiang Yu. Pergi. Melihat seni rohnya tidak berguna, Jiang Yu mengendalikan pedang terbangnya dan menunjuk ke depan dengan tergesa-gesa. Pedang itu bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah wajah Su Zimo. Pada saat yang sama, Jiang Yu mengendarai pedang terbangnya dan mundur dengan marah. Serangannya tidak dimaksudkan untuk melukai Su Zimo. Itu untuk Su Zimo yang menghadapinya secara langsung. Dengan begitu, kecepatan Su Zimo akan berkurang secara alami dan keduanya akan mampu menjaga jarak aman. Tidak peduli seberapa kuat Su Zimo dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak akan pernah bisa menyentuh Jiang Yu. Pertama-tama, kecepatan pedang terbang yang ditembakkan oleh penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian sangat cepat. Ditambah dengan fakta bahwa Su Zimo menyerang ke arah Jiang Yu, pedang itu mencapainya hampir seketika. Jika itu orang lain, hampir mustahil bagi mereka untuk menghindari pedang itu, mereka akan mati atau terluka parah.
Namun, Suzimo memiliki persepsi rohnya dan merasakannya segera setelah Jiang Yu menyerang. Selanjutnya, dia memperhatikan gerakan Jiang Yu dan menentukan niat yang terakhir secara instan. Menghadapi pedang terbang yang masuk, Suzimo tidak mengelak atau menggunakan Blood Quencher. Sebaliknya, dia mengulurkan telapak tangannya yang putih giok. Lengannya seperti belalai gajah, kuat namun lentur, sedangkan telapak tangannya seperti lidah sapi, bertemu dengan pedang terbang dengan lembut, gelung dan gemetar. Dentang, suara menggelegar bergema dari pedang. Seolah-olah itu dipukul oleh kekuatan luar yang sangat besar, itu hampir hancur. Cahaya roh pada pedang meredup dan disingkirkan oleh Suzimo. Ketika dia melihat itu, ekspresi Jiang Yu berubah drastis saat pupil matanya berkontraksi. Dia sudah lama mengetahui bahwa kekuatan tempur jarak dekat Suzimo menakutkan dan dia memiliki fisik yang kuat. Namun, dia tidak menyangka akan sekuat ini. Suzimo benar-benar bisa tampil tanpa cedera saat bertahan melawan pedang terbang tingkat tinggi dengan tangan kosong. Itu mungkin sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh roh iblis di puncak pendirian yayasan atau binatang buas berdarah murni. Bagaimana mungkin penggarap pendirian yayasan Tiga Meridian memiliki fisik yang kuat? Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Suzimo mengulurkan tangan dan melemparkan pedang terbang itu ke samping dengan gulungan dan getaran. Sayapnya mengepak saat angin menderu tapi dia tidak melambat sama sekali dan sudah berada 10 kaki dari Jiang Yu. Pada jarak ini, Jiang Yu sudah mati di mata Suzimo. Jika dia melawan ahli waris iblis yang perkasa dari Istana Tuan, Pang Yue, yang sama-sama terampil dalam pertempuran jarak dekat dengan fisik yang tak tertandingi, Suzimo tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh yang terakhir. Namun, pembudidaya dari dinasti Zhou besar ini pasti sudah mati. Jantung Jiang Yu berdetak kencang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, dia buru-buru menarik perlengkapan pertahanan dari tas penyimpanannya dan mengikatnya di lengannya. Itu adalah sepasang penyangga baja. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, gelang itu bersinar dengan 3 lampu roh. Itu adalah senjata roh kelas atas. Tatapan Suzimo berkilat seperti kilat saat dia melangkah maju. Blood Quencher yang ada di tangannya terdengar keras dan bergetar. Ambil tebasanku. Mengayunkan lengannya tanpa kuda-kuda, Blood Quencher menarik udara sempurna di udara dan turun dari atas dengan kekuatan yang mengerikan, meluncur ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Darah terkuras dari wajah Jiang Yu saat dia menopang kedua tangannya secara naluriah. Gelang bersinar terang di atas kepalanya. Dentang, terdengar suara memekakkan telinga. Tubuh Jiang Yu bergetar dan kakinya goyah. Hampir jatuh dari pedang terbang, lengannya tidak bisa menahan pukulan dan bergetar saat darah mengalir dari sisi bibirnya. Bagus, lagi. Suzimo tertawa dan menebang dengan Blood Quencher lagi. Dentang, lengan Jiang Yu hampir terbelah dan ketajaman Blood Quencher hampir mencapai kepalanya. Bau darah yang keluar dari bilahnya mencekik. Cahaya roh gelangnya berkedip-kedip. Setelah 2 tebasan berturut-turut dari Blood Quencher, senjata roh kelas atas itu hampir habis. Mati. Suzimo meludah dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, Blood Quencher turun sekali lagi ke lengan Jiang Yu. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian retakan bisa terdengar dari dalam penyangga. Tepat setelah itu, mata Jiang Yu meredup saat dia memuntahkan seteguk darah segar, lengannya ambruk. Blood Quencher turun dan pisau dingin mengiris kepala Jiang Yu, menyebabkan bekas luka berdarah. Sing, tubuh Jiang Yu terbelah menjadi 2 saat dia jatuh di samping pedang terbang di bawahnya, darah dan organ berceceran di mana-mana. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian lainnya telah mati karena Blood Quencher.